Mulai pada perlombaan pagi ini dengan bacaan Al-Basmalah. Dimulai dari kelompok, mau sweet dulu atau saya tunjuk? Mau gambreng dulu atau saya tunjuk? Gambreng, silakan perwakilannya maju, berdiri di depan. Berdiri di depan, setengah ruku pakai ini. Silakan, berdiri atau berdiri, boleh berdiri. Berdiri, perwakilan, silakan berdiri. Silakan gambreng. Hampim alaihum gam. Siapa yang beda? Ya, Sarah. Milih berapa? Keberapa? Kedua. Silakan duduk. Sweet. Oh gitu. Oke, berarti satu. Yang ini ketiga. Siap. Kelompok kuning yang memilih amplop nomor 1. Dipersilakan kepada yang maju dulu. Soal pertama. Sebutkan sifat dari huruf ikhfa aqrab. Huruf ikhfa aqrab ada dua, itu huruf kaf dan qaf. Sifatnya kalau huruf kaf yang pertama hams, satu hams, kaf yang kedua syiddah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima ismat. Terus yang kedua huruf qaf. Huruf qaf sifatnya yang pertama jahar, yang kedua syiddah, yang ketiga isti'la, yang keempat infitah, yang kelima ismat, yang keenam qalqalah. Benar ya? Ikhfa aqrab. Ada tiga, ha, u, dan dal. Huruf Oke. yang pertama hams, yang kedua syiddah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima ismat. Oke. Kedua huruf dal sifatnya adalah jahar, yang kedua syiddah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima ismat, dan yang keenam qalqalah. Yang ketiga huruf qa. Sifatnya yang pertama jahar, yang kedua syiddah, yang ketiga isti'la, yang keempat ikhbab, dan yang kelima adalah ismat. Terus yang keenam qalqalah. Oke, 100. Oke, 100 untuk Fikri. Luar biasa, tegang, mantap. Allah memiliki sifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Apa artinya itu? Tidak menyerupai makhluk. Oke, betul, 100. 3. Orang yang dikenakan kewajiban untuk melaksanakan hukum agama disebut mukallaf. Betul. 4. Kerajaan Islam pertama di Indonesia. Ya. Demak, betul. 5. Pengucapan idhar syafawi yang rawan menjadi idgham terjadi ketika mim sukun bertemu dengan huruf waw dan Pak, betul Ustaz? Betul nggak? Hah? Betul nggak? Ya di buku sama-sama Pak. Hah? Di buku sama-sama. Hah? Di sini jawabannya ba sama wow. Nih, benar nggak nih? Alino, Ustaz ayo. Hah? Itu sebenarnya Pak. Kayaknya kasih bahaya. 100. 6. Bukan pulang, betul jawabannya. Ini yang nulis yang salah. Dan adanya dewan juri ahli ilmu itu harus menguatkan ya. Jangan bingung juga dewan juri. 6.
Sebutkan 3 hukum mim sukun. Tiga hukum yang sukun yang pertama Asy-Syafi'i dan idgham Nah, enggak, langsung saja 3 itu. Diulangi. Ulangi yang betul. Yang keras. Suaranya keras. Asy-Syafi'i, idgham Syafi'i, terus idgham ini. Betul, 100. 7. Huruf-huruf yang makhrajnya ada di lidah berjumlah 17. Ayo, masih waktu dong. Masih waktu. Tidak dapat nilai. Syafatain terbagi menjadi berapa makhraj? Sebutkan. Ya, dihitung. Kedua bibir dan terus gigi. Ada 3, terus ujung gigi di atas bertemu dengan bibir, perut bibir. 2. Iya sih. Yang benar kan tadi kedua bibir sama Habis. 2. Kedua bibir dan ujung gigi seri atas bersentuhan dengan perut bibir bawah. 9. Sebutkan makhraj dari huruf-huruf idgham kamil. Idgham kamil ada huruf nun. Huruf nun itu ujung lidah bertemu dengan bagian paling atas dekat gusi. Yang kedua huruf mim itu kedua bibir. Yang ketiga huruf lam itu ada ujung tepi lidah bertemu dengan bagian paling atas dekat gusi. Terus huruf o itu punggung lidah bertemu dengan apa lagi? Oke, betul, 100. Punggung lidah bertemu dengan langit-langit. Ya. 10. Siap. Siapakah putri Umar bin Khattab yang menikah? Siapakah putri Umar bin Khattab yang juga termasuk istri Rasul? Sirah. Yang mana? Ayo. Yang mana? Hah? Yang betul. Ayo, yang betul. Ayo. Hah? Hafsah. Hafsah, betul. Jangan. Jangan ragu ya. Oke. Begitu bingung. Oke. Baik. Cek. Dan ini tadi kelompok kuning setelah menjawab berapa soal? Silakan dihitung, Pak. 800 menjawab 8 soal. Tepuk tangan. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke kelompok merah. Mengambil amplop nomor 3. Silakan. Mohon diperhatikan, dijawab dengan tegas. Dan kalau bisa kencangkan suara. Bismillah, soal pertama. Yang merah ya. Ada berapakah ikhfa menurut Syekh Abu Ja'far? Sebutkan huruf tambahannya jika ditambah dan sebutkan hurufnya jika ada yang dikurangi. Ikhfa ada ikhfa akrab, ikhfa abad, sama ikhfa awsat. Kalau Syekh Abu Ja'far menambahkan di ikhfa abad, jadi ada huruf kho sama gol. Ya, 100. Soal nomor 2. Huruf syafatan kemudian ditambah huruf khasyum, huruf sisi lidah dan dikurang huruf sisi lidah ditambah adnal halq
jumlahnya berapa? Udah Ustaz. Langit, Ulang, syafatan tadi agak ragu. Huruf ditambah huruf khaysyum dikurangi huruf sisi lidah ditambah adnal haq. Ada berapa? 7. 7. Salah. Ada jawabannya 4. Lanjut. Soal nomor 3. Hai Ustaz, ayo. Apa dalil bahwa semua orang bertakwa adalah ahlul bait? Alu Muhammadin kullu taqiyyin. Iya, 100. 100. Soal yang berikutnya, pada musim asyita orang Quraisy hijrah ke Asyita kemana? Apa tadi jawabannya? Jawaban apa? Kiamat. Yaman, betul. Ya, ini salah yang nulis jawaban di sini. Asyita itu ke bawah, sedangkan asaif itu ke atas. Di sini jawabannya Syam. Yang nulisnya yang salah. soal kelima. Perbedaan ilmu qiraat dan ilmu tajwid. Kalau ilmu qiraat dia membahas tentang variasi bacaan. Kalau ilmu tajwid dia membahas tentang bagaimana cara merafalkan huruf-huruf dengan benar. Iya, 100. Soal ke-6. Dalil ahlul bait menurut Malikiyah diriwayatkan oleh Dalil ahlul bait menurut Malikiyah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Masih ada waktu? Yang betul adalah Zaid bin Arqam. soal ke-7. Ar-ra'aita alladzi yukadzibu bid-din merupakan bagian dari surah An-Na'um. Al-Maun 100. Arti dari salat Aidain. Salat Aidain adalah 2 salat Id, yaitu salat salat Idul Fitri sama Idul Adha. Betul. Ya, 100. Soal yang ke-9, yang menyempurnakan usaha dari Abul Aswad Ad-Du'ali adalah Al-Khalil. bukan usaha ini, bukan. Yang menyempurnakan usaha ini pembukuan materinya ya, tentang ilmu tajwid. Yang menyempurnakan usaha teori ilmu tajwid dari Abul Aswad Ad-Du'ali. Al-Khalil bin Ahmad Al-Faradi. Iya, 100. Soal terakhir. Patokan untuk menentukan sifat hams dan jahar adalah dengan mengecek Mengecek pita suara. Kalau terdapat getaran itu jahar, kalau tidak hams. Betul. Ini. Oke, baik. Wow, mantap. Sekarang kelompok merah pun menjawab 8 soal dengan poin 800. Masih sangat ini ya persaingan. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan Hamas. Tepuk tangan satu. Hamas, tepuk tangan Hamas. Hamas Sufi, Hamas. Baik, kelompok yang terakhir, yang ini kelompok hijau memilih amplop nomor 2. Dipersilakan Ustaz. Semakin panas walau suasana di luar dingin dan banjir. Aisyah siap? Bismillah. 1. Apa makna tartil menurut Imam Ali bin Abi Thalib? At-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatil wuqu'. Betul, 100. 2. Apa jawaban yang dianjurkan pada saat seseorang selesai membaca akhir surat At-Tin? Wa ana ala dzalika minasyahid. Betul. 3. Apa yang menjadi patokan untuk menghentikan bacaan Al-Quran saat tilawah di dalam salat atau di luar salat? Akhir kalam. Akhir kalam, akhir tema. Iya. Akhir tema. 4. Sebutkan 3 kewajiban pertama manusia. Masuk Islam, ad-dukhulu fil Islam. Yang kedua beriltizam terhadap hukum-hukum agama. Yang ketiga kokoh dalamnya sampai selamanya. Betul, 100. Masya Allah. 5. Pertemuan huruf qaf dan kaf pada kalimat nakhluqukum
dibaca dengan idgham kamil atau idgham naqis? Kamil, betul. 6. Menurut sebagian ulama, Nabi Muhammad tidak dilahirkan dari farji melainkan dari bawah pusar. 100. 7. Sebutkan 4 syarat diterimanya syahadat. Mengilmuinya, 1. Ayo cepat. meyakininya, No. 4. Udah betul tadi. Ilmu, yakin, qabul, as-sidqu, al-ikhlasu, al-mahabbah, banyak. 8. Apabila seseorang sedang salat kemudian berniat di dalam hatinya, apabila terjadi gempa bumi, saya akan membatalkan salat saya, maka hukum salat seseorang tersebut adalah batal. Ya. 100. 100. 9. Mana yang lebih utama di dalam salat? Apakah membaca surat pendek secara tuntas atau membaca surat panjang namun dengan kadar yang sedikit? perbedaan pendapat. Yang pertama boleh membaca surat secara berurutan meskipun yang pertama lebih pendek. Terus kalau yang kedua dari surat pendek, kemudian surat panjang, kemudian yang pendek meskipun tidak berurutan. Poinnya? Jangan, harusnya nanya dulu soalnya. Ya makanya, ulangi ya. Makanya kalau nggak paham diulangi. Oke, diulangi ya. Mana yang lebih utama di dalam sholat? Apakah membaca surat pendek secara tuntas atau membacakan surat panjang namun dengan kadar yang sedikit? Membaca surat pendek secara tuntas. Oke, betul. 1. 10. Bolehkah seseorang yang berhadas kecil itu bertilawah Al-Quran? Hadas kecil. Jawabannya adalah Boleh atau tidak? tidak boleh. Boleh atau tidak? Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Berdasarkan sepakatan para ulama, selama tidak menyentuh hadas. Ini waktunya berapa detik ya? 10 detik. Oke, tadi yang nomor 1 untuk kelompok kuning, Umi pikir tidak ya? Lebih. Karena tadi mereka meralat jawabannya dan itu lebih dari 10 detik. Makanya ini harus disiplin Karena tadi nggak pakai waktunya. timer. Tadi yang paling pertama nggak pakai timer. Jadi Ya, itu kakak bukan boleh satu. protes kalau ada yang ini boleh protes, belajar Ya, protes. no. Kalau enggak, ini belajar ini nahi munkar. Karena tadi Jadi lebih kalau- dari 10 detik. Kalau Betul nggak tidak? disiplinnya Betul tidak? Tadi lebih boleh dari 10 protes, detik ya? peserta. Itu kelebihan Karena- dewan juri, itu ya. Jangan di sini nggak ada adab dalam arti. Dalam artian kalau tidak disiplin boleh disampaikan. Oke, timernya mohon lebih fokus ya. Baik. Yang mana? Yang mana? Yang salah yang Nah. Kenapa? udah jawab tadi tapi kita udah jawab. Gimana? Yang lafaz syahadat Ya. itu tadi kita udah jawab. Coba buka satu. Orang sama tanya? Cuma kan 8. dianya bilang 3, sorry Iya. itu. Dua. Iya, tadi kalau bilang 2, kedua pemilu yang ketiga. Kata Iya, cuma nggak 2. usah nambah, tadi kita jawab. Oh, yang tadi syahadat terbagi menjadi berapa mahrat ya? Kan awal 2, 3. Yang situ bingung jawabannya 2 atau 3. Jadi yang benar harus konsisten, Harus teguh ya. terus teguh. Iya. Oke, sekarang dijumlah dulu. Nggak Hekal. Wah, semakin panas. Jumlahnya sama, hanya dikurangi 700. Punya kesempatan yang sama. Masih punya kesempatan di babak selanjutnya. Oke, siap ya. Sekarang tepuk tangan dulu. Oh, silakan. Ya, bagi peserta tadi, ya terima kasih tadi sudah mengingatkan Ustaz Walaupun Umi juga dan teman-teman nama Fian semuanya silakan lebih fokus lagi ya, lebih fokus lagi untuk penyampaiannya. Jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu panik. Nanti supaya jawabannya bisa dicerna oleh kami para juri dan para tim peninjau di belakang kami. Tim peninjau ya, tim peninjau dari KPK.
Baik, kita akan masuk kepada kelompok atau tim kuning. Oke. Masuk Sekarang soal lemparan. lemparan. Jadi ketika sudah dijawab, dikasih waktu 10 Ini lemparan 20 detik. 20 detik. Ya pokoknya waktunya habis nanti baru Dilempar. Langsung. Nah. Bunyi duar itu langsung siap ya. angkat seperti biasa. Langsung siap-siap dong. Kalau salah yang jawab lemparan dikurangi 100. 100. Ayo Sat. Baik, soal untuk kelompok kuning. Soal pertama, sebutkan sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Huruf yang tidak memiliki lawan: 1. Qalqalah, 2. Infiraq, istiqolah, tafasyi, takrir, lim, Oke. Sofir, lim, qalqalah, tafasyi, istiqolah, inhiraf, takrir. Betul, 100. Kurang 1. Sofir. Minus 100 dan tambah 100 untuk kelompok kecil. Bagaimana? Yang kedua. Benar. Kok 100? Amin. Betul. Soal yang kedua, fokus. Ibadah puasa diwajibkan bagi orang-orang beriman. Ini tercantum dalam surah. Al-Baqarah ayat 183. Iya, betul. Soal ketiga. Surah yang sering disebut surah Ummul Quran. Al-Fatihah 100. Arti dari sifat lazimah? Sifat yang selalu menempel kepada huruf. Iya, 100. Tahun di mana Rasulullah kehilangan dua sosok kesayangannya disebut tahun? Apa namanya? Tahun apa tahun? Ayo. Udah habis belum? Ya, Merah. merah. Amul Huzan. Enggak kuat. Ayo. Dikurangi. Tadi nggak jawab? Jawab nggak? Enggak. Tadi jawab? Jawab. Enggak. Nggak jawab. Itu dah. Lanjut. Enggak jawab dan mereka masih diskusi. Baik. Soal yang keenam. Paman Nabi yang meninggal dalam keadaan kafir? Abu Thalib. Iya. Lagi? Ayo. Abu Thalib, Abu Lahab. Iya. Satu lagi. Deng deng deng. Ayo. Silakan. Allah ya Rabbi. Abu Thalib, Abu Jahal, sama Abu Lahab. Gak ada Bu Janda. Hah? Minus 100. Gak di siro ada itu ditempel. Baik, soal terakhir. Apa arti dari takalluf? Ayo. Takalluf. Siap. Berlebihan. Mantap. Kalau pas tadi? Pas ya. Jadi pas, sebenarnya pas itu adalah teknik untuk tidak mengurangi nilai dan ragu dengan pas. Jadi dia tidak, kalau dijawab minus 100 kalau salah, mendingan pas pancar. Siap. Itu Baik. dia punya rasa tapi nggak mau disampaikan. Silakan bersama ini. Sekarang masuk ke kelompok merah yang milih amplop nomor merah ya, kelompok merah itu berarti ya. Ini amplop nomor 2 ya. 3. Oh 3, amplop 3. Amplop nomor 3. Baik. Bismillah.
Yang pertama, soal lemparan. Di dalam ayat fasalli li rabbika wanhar. Ma makna wanhar? Fasalli li rabbika wanhar. Berkurbanlah. Kurbanlah. Berkurban atau berkorban? Berkorban. Berkurban atau berkorban? Menyembelih hewan kurban. Oke, betul kalau itu. Jangan pakai kurban perasaan. Berkurban ya, bukan berkorban. Dan tadi kenapa nggak jawab? Bingung. Wanhar. Udah berapa kali? Bilang pas tadi. Wanhar. Hah? Kedua. Enggak bilang. Tiga orang atas. Bilang Enggak, kalau nggak jawab, maksudnya pas itu enggak jawab. Enggak usah bilang pas. Enggak usah bilang pas. Yang penting enggak jawab. Yang kedua, perawi qiraat Imam Asim adalah Imam Hafs, Syu'bah, satu lagi dah cukup. Dua aja. yang satu lagi tapi dia Iya. Masya Allah. Ini banyak belajar qiraat. Yang ketiga, engkongnya para nabi. Engkongnya para nabi. Nabi Ibrahim. Ibrahim. Engkong tuh itu Betawi ya. Tahu nggak? Novia engkong. Padang bahasanya apa engkong tuh? Tamboci. Amboci. Kali itu dong. Oke, Bismillah. 4. Pesan yang terkandung di dalam sholat di tahiyat akhir adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa pesannya? Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim serta meminta keberkahan kepada beliau berdua karena Nabi Muhammad itu berhasil mendidik anak perempuan, Nabi Ibrahim berhasil mendidik anak laki-laki. 100. Sila, wanita pertama kali yang mati syahid adalah Sumayyah. 100. Wah, bahasa Arab nih. Ma makna dawda? Polusi, Masih ada waktu. keributan. Polusi. Talawus, polusi. Dawda, berantakan. Iya, sama-sama minus. Mirip-mirip dengan talawus. Dawda, dawda. Bahasanya udah nggak enak. 7. Apa amal orang kafir mendapat pahala? Sebutkan alasannya. Apa? Apa amal orang kafir mendapat pahala? Sebutkan alasannya. Apakah amalan orang kafir diterima dan mendapat pahala di sisi Allah? Tidak. Kenapa? Karena syarat melakukan suatu amal dan dia diterima adalah masuk Islam terlebih dahulu. Dan Iman terlebih dahulu. oke, 100. Barakallahu fiikum, Masya Allah. Semakin pas di putaran. Sebentar, mau nanya, kalau yang di babak kedua ini selama waktu masih ada, apakah boleh meralat? Masih Gimana? Boleh meralat jawaban? Boleh. Boleh, Oh, boleh. Kalau misalkan boleh banget. Waktunya sama waktunya. Bisa aja Bu. Baik. Enggak, maksudnya kan biar adil gitu. Iya, nanya biasa aja. Oke. Sekarang terakhir, kelompok terakhir yang hijau. Kelompok hijau daun. Pemilih amplop nomor 2. Ini lagi pada tegang, jadi harus jangan ditegangin lagi. Ayo dong, lihat ya biar nggak tegang dia. Satu kali beri tepuk semangat, dua kali beri tepuk semangat, tiga kali beri tepuk semangat. Beri semangat. Baik, untuk kelompok hijau soal lemparan pertama.
Dalam riwayat Imam Hafs Jalur Syatibiyah terdapat 6 tempat saktah wajib. Sebutkan surat apa saja? Surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2, surat Al-Qiyamah ayat 29 ayat 27, kemudian surah Al-Mutaffifin ayat 14, kemudian surah Yasin ayat 50. Iya, 100. Soal kedua. Mantap. Ayo dong. Sekarang. Idgham nakis hanya dapat terjadi apabila huruf pertamanya merupakan huruf yang memiliki sifat. Iya, 100. Mantap. Lanjut. Soal ketiga. Apa perbedaan ikhfa dengan idgham nakis? Kalau ikhfa itu dia idgham nakis menyisakan sifat di huruf ke pertama. Kalau ikhfa itu dia perbedaannya kalau ikhfa yang huruf pertama lebih dominan. Habis. Silakan. Yang mau jawab? Silakan. Yang mau jawab? Yang mau jawab? Ada yang jawab? Min, dia udah jawab ya. Saat, yuk dijelasin tuh. Kalau ikhfa ya lebih dominan huruf pertama karena apa? Masih persiapan. Sedangkan yang idgham tadi betul persiapannya ya. Dominan di huruf kedua karena huruf pertamanya hanya disisakan sifatnya saja. Baik, soal keempat. Sifat huruf yang tidak berkaitan dengan kefasihan lisan. Sebutkan. Sifat huruf yang tidak berkaitan dengan kefasihan lisan. Ayo. Siap-siap. Pas. Iya, merah. Isnad dan Hizab. Untuk Iya, 100. Benarnya di dong. Sangat. Soal kelima. Makna syahadat yang kedua adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad merupakan Muhammad Rasulullah. Itu maknanya apa? Adalah Rasulullah. Banyak kepada Nabi apa? adalah Rasulullah. Utusan Allah. Muhammad Rasulullah. Huruf Silakan. Bingung. Oke, saya jawab ya. Kalau la ilaha illallah dua rukun, an-nafyu dan at-tasbih. Kalau Muhammad Rasulullah al-ifrad wa tafrid. Hamba biasa tapi dia punya kelebihan. Rasulullah. Muhammad itu makhluk biasa, bukan Tuhan. Kita sebut seorang hamba. Al-ifrad, kemudian kalau at-tafrid, kemudian yang keduanya adalah al-ifrad, nggak boleh berlebihan sebagai Rasulullah. Al-ifrad atau tafrid. Yang pertama ifrad ya, yang keduanya adalah tafrid. Itu harus paham rukun syahadat ya, santri itu. Lanjut. Baik, soal yang keenam. Seorang mukmin yang meninggal dunia dalam keadaan masih berdosa, apakah ada kesempatan masuk surga? Sebutkan alasannya. syahadat. Masuk surga apa enggak? Jawab dulu. Bisa masuk surga Alasannya? ketika bersyahadat sebelum wafat, sebelum sakaratul maut dan mengeluarkan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Gimana jawabannya? Benar banget. Alasannya kurang tepat. Stop. Silakan dilempar. Silakan. Silakan dua kelompok yang lain. Bisa masuk surga apa enggak? Alasannya apa? Jawabannya apa jawabannya? Jawabannya bisa masuk surga, yang penting dia tidak kafir. Sebentar. Tenang Kak, tenang ya. Soal yang ketujuh. Siap. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Ihsan. Beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya. Jika dia tidak melihat maka kita jika bahkan kita melihatnya, jika kita tidak melihat maka dia melihat. Iya, Betul. 100. Mantul. Semakin panas sebelum
Siap. Sudah selesai? Oke, di jumlah. Kita akan jumlah dulu. Ya, Ustaz Haikal pelan-pelan jumlahnya, jangan sampai salah. Kalau salah ada yang minus kurang. Kok nggak pernah? Kalau kurang gimana perhitungannya? Oh, dikurangi ya? Iya. Uish. Oke, Masya Allah. Silakan. Oke, baik kita akan baca ini. 6, 7, 8. Oke, sip, betul. Pertama dari kelompok kuning mendapat dari dua babak mendapatkan jumlah poin 800, tepuk tangan. Lalu kelompok merah sangat merah sekali ya hari ini. Merah merona. Merah merona Masya Allah. mendapat poin 1500, tepuk tangan. Lalu kelompok hijau mendapat nilai akumulasi 900. Luar biasa. Tenang, masih ada babak selanjutnya, yakni babak lemparin. Rebutan, Ustaz. Oh iya, saya ngantuk. Nah ini kita masuk babak rebutan. Silakan direfleksi dulu sebentar, biar gak tegang. Silakan nafas, bulan nafas dulu. Ayo Kak, semangatin Kak. Semangatin dong. Selamat pagi, 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 pagi. Iwan gak ada Iwan? Baik. Sudah semuanya? Nggak ada doorpress ya? Nggak ada doorpress ya? Saya nggak ada doorpress. Teh. Baik. Di sini kita sudah menyediakan soal rebutan. Ada kurang lebih soal rebutan ada 5 ditambah 15 ditambah 5. Jadi aku masih nanti bacakan dulu aja rebutannya. Kurang lebih soalnya ada 25. 55. Iya. Ya. Ada 25 soal. 5. Maka silakan untuk di strateginya untuk mengejar nilai bagi yang teman-teman yang tertinggal dikejar. Dan peraturannya jangan lupa. Pertama, sebelum menjawab harus mengangkat bendera yang ada di depan masing-masing. Pertama posisinya harus diletakkan dulu ya di meja. Tidak boleh tidak boleh dicungkit dulu atau tidak boleh Boleh dipegang nggak? boleh dipegang tapi tidak boleh dipegang seperti ini. Dipegang cukup biasa aja. Atau nggak dipegang, taruh aja. Taruh aja boleh. Nanti ketika ini langsung ambil. Boleh seperti itu. Gitar aja. Atau ditaruh misalkan tangannya di atas sepertiga bergambreng. Ini silakan. Seperti itu. Jadi diangkat dulu, lalu ditunjuk oleh timekeeper atau juri siapa yang lebih dulu. Nanti baru menjawab pertanyaan. Seperti itu, bisa paham ya? Untuk jawab benar mendapat nilai 100. Jawab salah minus 50. Silakan konsentrasi yang dipakai. Kalau sudah siap, bilang saya siap. Siap? Iya. Kalau bilang siap, saya siap. Siap? Saya siap. Iwan siap, Iwan? Iwan ini kebudayaan yang ayo aja. Ayo gitu. Iwan ayo gitu. Siap ya? Silakan diberikan kepada Boleh pegang dewan semuanya tapi juri. ada di bawah. Boleh pegang semuanya tapi ada di bawah. Boleh pegang semuanya bertiga biar Jadi ya. bertiga. Jadi yang mengangkat bebas ya, nggak mesti jubirnya. Kalau tahu, misalkan pertanyaannya kita harus ngeblank kayak kemarin. Tapi nggak diangkat ya, taruh di bawah Kak, taruh di bawah. Sip. Pak Nurdin kemarin, misalkan nggak ada yang tahu, dia langsung inisiatif angkat bendera. Saya. Pegang. Kamu juga tahu? Saya. Foto. Pegang. Silakan untuk tim juru tulis difokuskan. Ya, tim timekeeper siap, tim penjawab siap. Oke, silakan kepada dewan juri. Siap. Yang pertama,
Apa makna isba'? Sangat kenyang berlebihan. Sangat kenyang, berlebihan. 100 untuk hijau. Oke. Siapa atau apa nama panggilan penulis kitab Ta'limul Ta'lim? Dengan Isam Az-Zarnuji. Oke, 100. Terus, kalau udah ngangkat bendera jangan, harus diberhentiin soalnya. Betul ya? Iya, emang bingung nggak? Ya. Lanjutkan. 3. La uqsimu bihadal balad. Apa fungsi la dalam ayat tersebut? Peniadaan. Salah. Udah. Tidak lewat. Minus 50. Fungsinya apa? Sumpah. Sumpah. Soal nomor 4. Sebutkan fungsi ma yang kalian ketahui. Ma minimal 4. Jadi jelasin ini. Habis. Lin-nafi, lil-ta'ajjubi, lil-islam wa lil wasal ya. Kemudian yang kelima, apa makna dirayah? Penjelasan. Betul, ya, dirayah. Memperdalam dan menjelaskan. Oke, Ustaz Ayub, silakan. Ayo, bismillah. Soal pertama. Kitab tajwid yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Jazari pada usia Silakan. Bukan. Soal kalau bisa ditangkap, berarti soalnya di stop. Kalau dia harus jawab. Itu. Bukan gugur. Silakan. Jawabannya apa? ya 100. Jadi tadi ini ya, tadi Kalau misalkan ada kalau yang sudah ngangkat. ngangkat bendera udah berhenti. Seperti soalnya harus berhenti. Misalkan baru siapa kan harus angkat. Ya udah jawab. Jawab. Harus selalu jawab dengan bendera itu maksudnya itu. Bukan. Lanjutkan, terus. Soal berikutnya. Bentuk huruf hamzah merupakan potongan huruf yang diambil dari kepala. Iya. Ya 100. Soal ketiga. Bentar. Pak rusak. Mohon maaf Pak, ini orang Pak tim teknis. Sebentar. Tim teknis akan maju ke depan dari tim bulan sabit. Panitia COVID. Ada laporan? Sebentar. Ah, ini kayaknya ada banyak sudah lepas ya. Coba diganti bendera slang aja. Lampu yang di depan. Kali ada kabel yang copot. Kali ada kabel yang copot belnya. Ya kalau di bel atau lampunya meledak ya. Kalau ini kertasnya rusak. Sebentar ya. Boleh dikasih ini nggak Pak? Mana asal dia? Dikasih semangat dulu. Adi ya. Adi yang mana ya? Oke, luar biasa. Cekatan tim medis kita ya. Medis kita cekatan ya. Ustaz Febi. Tepuk tangan untuk Ustaz Febi. Ya, siap. Silakan. Siap semua ya. Soal berikutnya. Ilmu yang berkaitan dengan peramalan disebut ilmu. Ya, merah. Ya, 100. Oke. Enggak, Ustaz aja langsung. Yang biar nggak bingung. Soal yang keempat. Nabi yang pertama kali diberikan pakaian setelah dibangkitkan adalah Hijau. Apa pertanyaannya? Enggak. Sudah jawab tadi? Kamu jawab kan?
Nama yang benar? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Tanya mana Nabi Adam? Boleh diperbaiki selama masih ada waktu. Soal yang Salah, kalau ini sih. kelima. Kalau salah, Nggak boleh. langsung. Kalau yang ini yang lemparan, kalau salah masuk deh. Iya. Iya. Kecuali prioritas dan lemparan. Masuk. Soal yang kelima, malaikat yang bertugas di alam kubur. Dijawab. Iya, iya. 100. Jangan ragu-ragu aja, jangan ragu-ragu Kak. Jangan ragu-ragu. Masih pada bengong. Siap. Aurat wanita di depan laki-laki non mahram menurut mazhab Asy-Syafi'i adalah seluruh tubuhnya. 7. Hukum duduk tasyahud awal adalah Ya, merah. Silakan. betul 100. Merah, merah. Merah. Jangan ragu. Siap. Apa hukumnya membaca Maliki Yaumiddin dengan mim pendek di dalam salat? Boleh 100. 9. Apa hukumnya mengganti huruf sin pada kata as-sirat saat membaca Al-Fatihah dalam salat? Boleh 100. 10. Riwayah Imam Hafs memiliki berapa jalur periwayatan? Merah. Berapa? 50. Betul, 100. 11. Huruf yang memiliki sifat kadang tafkhim dan kadang tarkik. Hijau. Alif lam ro. Betul. Malaikat yang menurunkan hujan adalah malaikat Kuning. Mikail 100. Gitu dong. Halaman dulu. 13. Ngepur, ngepur. Sebutkan dalil bahwa Allah mencintai Al-Quran dibaca sebagaimana pertama kali diturunkannya. Hap, siap. Betul. Betul. Aduh. Lanjut. Mazhab yang memiliki banyak perbedaan. Hijau. Salah. Imam Ahmad. Minus 50. Lanjut. Semangat. Perhatikan. Perhatikan. Cek sound. Maksimal batas suci wanita haid Hijau. 15 hari. tidak terhitung. Minus. Selama saya. Tadi tidak baca, Pak. Hah? Tadi Abi baca, Pak. Mana suci? Batas suci. Iya, bukan batas haid. Mana Dia suci? jawabnya batas Sendal suci. kalau di luar. Apa enggak ada? Ya? Ya, kalau apa tiga apa tiga? Siap, Masya Allah. Bismillah. Ini Lima lagi. lanjut. Salat sunnah apa yang dilakukan tanpa sebab tertentu? Salat sunnah apa? Masa mana yang bisa? Salat sunnah mutlak. Gimana sih? Tanpa sebab, nggak ada hujan, nggak ada panas. Sudah di mana? Dua. Dari mana? Kalau ada yang nanya, manhaj ilmu tajwid adalah Kuning. Syafaat dan talaqi. betul. Wah, tepuk tangan. Bukan manhaj salafi ya. 3. Fondasi setiap pekerjaan adalah Niat. niat. 100. Siap. Sakit. Ditanya kan?
Siapakah sahabat yang terurai dalam ayat abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma? Siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Masya Allah. Bagus. Lima. Tingkatan hunnah menurut Syekh Aiman Suwaid. Insya Aiman Suwaid. Gunnah akmal, gunnah kamilah, gunnah naqiso, gunnah anqos. 100. Ayo, Kak. Sudah. Sudah semua 20 soal ya? Sudah. Boleh dilempar. Oke, kita sepakati dulu. Ini sudah selesai. Ini ada pertanyaan menghormati panitia. Ada 3 pertanyaan yang belum dibacakan. Mau ditambah? Kalau enggak, mau ditambah? Oke, mau ditambah? Boleh, mau ditambah? Oke, sepakat ya. Ini kasihan yang buat soal. Kasihan kalau nggak dibaca. Kita hargai yang buat soal. Tepuk tangan buat yang buat soal. Ini yang buat soal. Ayo tepuk tangan untuk Kak Haikal. Kecapean. Sama tepuk tangan buat yang bikin teh. Tehnya hebat. Jangan. Nggak ada gulanya kan? Ayo aja saya diet ya. Silakan. Oke, sebentar. Yuk, diademin dulu, Kak. Semangat dulu. Tepuk. Bener. Biar nggak tegang. Ayo. Ayo kamu tepuk. Jackson. Jackson. Asik. Boom. Awas kan. Jackson. Silakan tutup. Oke. Tambah 5 aja lagi ya. 5 soal. 5 soal. 1, yang 3 ini, yang keduanya dari Abi. Sirah maupun tadabbur. Bismillah. Apa hukumnya membaca surat selain surat Al-Fatihah bagi makmum pada sholat jahar? Hijau. Sunnah. Sunnah. Tunggu. Maaf, jawabannya 1. Dah. Minus 50. Minus 50. Jawabannya makruh. Ya. 9. Sebutkan rukun qauli dalam sholat. Merah. Takbiratul ihram, al-Fatihah, bacaan tasyahud akhir, salawat, salam. 100. 10. Sebutkan 4 macam pembatal sholat selain makan dan minum. Ya. Merah. Haid, nifas, muntah yang disengaja, pingsan yang disengaja. Termasuk. Udah 4. Ya, 100. Bukan sholat ya, sholat puasa. Iya. Iya. Yang bikin Tapi betul. Jawabnya. Jawabannya betul. Oke. Dua soal lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah setara dengan Hijau. Tahun 571 Masehi. betul 100. Kalau udah ngangkat bendera, udah stop. Oke. Terakhir. Tadabbur. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Artinya Maka mereka bagikan daun yang dimakan ulat. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. daun dimakan ulat 100. Sudah selesai? Dah. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Silakan sambil dihitung. Kita mau menghitung, dihitung yang baik. Ini membantu kalkulator tadi.
Baik, tepuk tangan dulu dong buat para juri. Ya ulang para juri. Siapa yang menang? Hidup Haikal. Bingung dia. Tepuk tangan untuk Ustaz Arif. Betul perhitungannya? Sudah betul perhitungannya? Betul? Bisa dipertanggungjawabkan? Amin ya, aman ya soalnya ya. Boleh, kita ulang cek dulu. Biar kita takut ada yang terselip flip ya. Oke, sip. Betul. Bentar, kita akan cek di kalkulator ya. Ini mati. Mati dulu. Baik. 300. Iwannya malu-malu kan? Enggak. Iwannya malu-malu. Ikhwannya mengalah tawadu. Tawadu loh. Betul itu. Ini udah betul insya Betul Allah. ya? Iya. Betul betul. Cek aman. Sip, oke, aman. Yang penting yang panjang dari yang pendek. Ya, baik, kita akan bacakan skor akhir dari pertandingan LCC hari ini. Pertama dari kelompok kuning, jangan bersedih kelompok kuning semua. Takbir untuk Allah Akbar. Semua kedua ya, kelompok kuning mendapatkan poin, jumlah poin 1.100. Tepuk tangan poin. Lalu kelompok merah mendapatkan akumulasi nilai 2.200. Dan kelompok underdog, kelompok hijau yang luar biasa, rated ini jawabannya, mendapatkan poin 1.850. Maka dengan ini kami nyatakan untuk pamflet diri, apa hadiah yang diambil? Satu saja apa tiga-tiga? Nanti lihat. Satu ya. Baik, berarti kita akan berikan penghargaan atau tepuk tangan kepada kelompok merah yang dipimpin oleh Kak Sarah, lalu anggotanya Kak Nahda dan Zaina. Yang dapat tepuk tangan. Juara pertama kali ya. Dan juara kedua adalah kelompok dari Kak Aisyah Nabila, lalu ada Najwa dan Alifa, tepuk tangan untuk kedua. Dan juara ketiga kelompok yang dipimpin oleh Kak Novia dan Kak Aisyah dan Aisyah dan Fatia, tepuk tangan luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Dan setelah ini kita akan dengarkan sedikit sepatah dua patah kata dari Dewan Juri. Masya Allah. Gimana Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah ya. Itu satu, ini murojaah semuanya ya. Satu murojaah dengan tersampaikan secara tidak langsung yang menjawab peserta LCC terutama, tapi juga murojaah kepada semua santri. Ini penting ya. Dan metode ini sebenarnya lebih cepat dibandingkan metode ceramah. Itu lebih cepat. Makanya bisa jadi nanti saja evaluasinya adalah ini per satu semester adain seperti ini, materi yang sudah di kajian-kajian, di tajwid itu sebagai murojaah. Dan ternyata saya saja secara pribadi itu Masya Allah ya. Masya Allahnya apa? Materi-materinya itu kalau dikasih, saya tadi malam canda sama siapa? Kalau itu dikasih soalnya ke guru-guru Quran ini ya, saya yakin kayak parah juga. Tanya salah sama santri ya. Saya berani jadi makanya kita berikan aplaus kepada pembuat soal-soal. Umi aja tadi banyak yang lupa. Ya, biasanya begitu ya. Jadi tahu deh. Jadi nampaknya sebelum liburan kayaknya perlu ada agenda seminggu lomba-lomba Ustaz. Setiap akhir. Kalau di pondok atau di sekolah ada classmate ya setelah ujian. Tapi di Karim nggak ada metode ujian.
Justru murojaah materinya sebenarnya ya seperti ini ya. Atau pas masuk supaya di rumah belajar. Atau semua Di masuk. rumah belajar. Baik, masya Allah. Terus yang kedua, saya mengucapkan kepada para santri baru ini hanya santri lamanya Mbak Cantik, kayak Aisyah. Selebihnya santri baru semua nih. Khalifah 3. Khalifah di aja nih. Terbuka oleh Khalifah. Masya Allah. Oh iya. Itu namanya Arifah Isar, memberikan yang lain untuk memberikan yang terbaik. Wah, itu dapat pahala. Sarah, Aisyah yang lama. Itu masya Allah ya. Dan ini murojaah bersama. Mudah-mudahan nanti Ustadz Haji, Ustadz Risan, Ustadz Eki itu bisa bisa maju tembur melawan akhwat ya. Dan ini kembali kepada juhud semuanya, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita dan manfaat. Sekali lagi ini masya Allah. Barakallahu fikum atas murojaahnya. Al-ilmu bit-ta'allumi wal hilmu bit-tahallumi. Jadi ilmu itu dengan murojaah, dengan belajar, dan itu insya Allah akan menjadi penguat kita bersama. Barakallahu fikum kepada coach kita Ustadz Yuda yang sudah menginisiasi acara Bulaga sama Cerdas Cermat ini. Idenya dari beliau ini. Masya Allah. Oh, dari anak. Baik. Barakallahu fiik. Selamat ma'an najah wa wafaqakum salamah insyaallah, wa barakallahu fiikum ma'an najah fi mustaqbal insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya kepada para seluruh santri. Ustaz Ayub, ada yang disampaikan? Umi nih kayaknya. Ini yang foto-foto biasanya kalau udah ngomong ngeri. Langsung kameranya di depan. Gantian, kayak moto. Oh. Mi, sini dong. Udah gitu aja. Oke, masya Allah. Kalau bagi Umi sendiri ini jadi murojaah ya bagi Umi, karena justru sebuah kebanggaan bagi seorang guru adalah ketika murid-muridnya bisa bagus dan bahkan lebih baik daripada gurunya. Ya, dan kalian, masya Allah, lebih baik daripada Umi, lebih bagus daripada Umi, karena Umi belum tentu bisa menjawab sebaik dan secepat kalian. Tapi kalau Abi, kamu yang terbaik. Masuk Pak Eko. Gitu. Jadi, insya Allah sebuah kesyukuran, sebuah kebahagiaan bagi Umi, dan alhamdulillah ya, pujian bagi Allah. Dan bagi kalian pemenangnya ya, yang Allah takdirkan menjadi juara pada hari ini, jangan lupa untuk sujud syukur ya. Ingat, jangan lupa untuk sujud syukur. Semuanya dikembalikan kepada Allah ya, semuanya dikembalikan kepada Allah ya. Karena yang memberi ilmu adalah Allah. Betul, karena yang memberi ilmu adalah Allah. Yang memberikan kalian cahaya ilmu adalah Allah, bukan guru ya, bukan buku. Sekali lagi, karena Allah ya, karena Allah. Lalu yang kedua, boleh kalau misalkan bentuk kesyukurannya itu apa? Traktir kita bercanda. Enggak, jadi gitu ya. Yang penting tadi ya, yang satu sujud syukur ya. Insya Allah nanti dari Abi dan Umi akan ada hadiah spesial ya buat kalian, dan Abi dan Umi kali yang ngomong. Dan buat seluruh santri, insya Allah kita sudah nyiapin cenderamata yang akan kita berikan hari ini ya. Oke, untuk teman-teman yang kedua dan ketiga ya, jangan putus asa. Kalian untuk sampai babak final ini juga masya Allah perjuangannya ya, masya Allah. Dan kami menjadi saksi betapa masya Allah, ini sebenarnya cuman kesempatan aja ya, cuman kesempatan Allah berikan, ini takdirnya 1, 2, 3, tapi kalian semua adalah yang terbaik ya. Oke, mungkin itu aja. Barakallah untuk teman-teman semua. Sekali lagi dari Umi bangga sama kalian, dan Umi bahagia karena kalian sudah menunjukkan yang terbaik ya. Mungkin itu aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.